Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Sofani dari kelas A dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3J terakhir yaitu 012 Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kondisi dan logika dalam algoritma pemrograman. Jadi di sini ada definisi algoritma. Yang pertama itu algoritma itu adalah serangkaian langkah sistematis dan logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks pemrograman, algoritma menjadi fondasi utama dalam membangun solusi berbasis komputer. Nah, di sini juga ada struktur kondisi. Jadi, konsep percambangan adalah struktur dalam algoritma yang memungkinkan pemilihan jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis struktur kondisi. Yang pertama ada kondisi tunggal, yang kedua kondisi ganda, yang ketiga ada kondisi majemuk. Terus di sini ada manfaat struktur kondisi. Jadi manfaat struktur kondisi itu adalah memungkinkan algoritma untuk menangani berbagai skenario. Contohnya tuh seperti validasi input, pengambilan keputusan, dan kontrol alur pemrograman. Nah, tujuannya dari struktur kondisi ini itu mengontrol alur eksekusi pemrograman dan meningkatkan logika pengambilan keputusan. Mendukung logika pengambilan keputusan yang logis seperti validasi data, pemrosesan input, dan kontrol sistem. Terus di sini ada logika dalam pemrograman. Nah, di sini tuh ada pengertian logika bulanan. Jadi logika bulanan ini adalah salah satu program yang kita akan presentasikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita bakal mencoba logika bulanan pada aplikasi Scratch dan Replit dengan bahasa Python ya. Jadi untuk pengertian logika bulanan itu kayak sistem logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Nah, ini juga jadi dasar dalam evaluasi kondisi dalam algoritma. Terus tujuannya itu untuk mengevaluasi kondisi, struktur kondisi dan percabangan, dan menggabungkan beberapa kondisi, dan terus meningkatkan efisien dan keamanan program. Terus juga tujuannya itu mendukung logika komputasi dan algoritma kompleks. Nah, jadi kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi di sini tuh ada temperatur, terus juga ada kondisi tunggal, terus kondisi majemuk, dan logika lengkap. Jadi di sini tuh yang pertama itu ada inisialisasi, yang dimana inisialisasi itu yang ini nih, yang pertama. Jadi inisialisasi itu kegunaannya tuh artinya tuh variabel yang temperatur yang mula-mulanya diberi nilai 26,7. Terus yang kedua ada kondisi tunggal. Jadi kan di sini if temperatur 20.0. Jadi jika suhu di bawah 20 maka program menyalakan heater. Nah, sebaliknya jika tidak program akan melanjutkan ke else gitu. Jadi dalam artian si bilangan yang dimasukkan itu lebih dari 20 atau kurang dari maksudnya jika bilangan yang kita masukkan itu lebih dari 26 dan kurang dari 20 maka si program itu akan menyalakan false. Jadi contohnya itu kita memberikan bilangan kepada program yang berada di dalam lingkup 26 dan tidak lebih dari 26 dan tidak kurang dari bilangan 20. Terus di sini ada kondisi majemuk atau bersarang. Nah, di sini tuh pada bagian else yang if temperature 19,9. Nah, di sini itu jika suhu antara 20 sampai 25 maka dia bakal menampilkan oke. Dalam artian si bilangan yang kita masukkan itu tuh ada di 20 sampai 25, dia bakalan membaca program yang kita berikan seperti itu. Terus selanjutnya tuh ada logika lengkap. Jadi
Jika suhu 20 kurang dari 20, maka di si program itu bakal false hasilnya, tidak akan else. Nah, jika suhu 20 sampai 25, dia bakal else atau dalam artian benar. Terus jika suhu lebih dari 25, maka dia bakal false. Jadi intinya dalam program ini tuh bilangannya tuh jangan lebih dari yang 26 sampai 20. Jadi kita harus memasukkannya tuh lebih dari 20 namun tidak lebih dari 26. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program yang kita bakal praktekkan di program Scratch dan pemrograman bahasa Python. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi variabel pada Scratch ini dulu. Jadi di sini kan ada banyak nih variabel-variabel yang mungkin menurut teman-teman agak asing ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat atau secara rinci tentang pemrograman yang kita bakal kerjakan atau kita bakal praktekkan di pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa di sini itu ada variabel yang berlogokan bendera. Nah, di sini fungsinya itu sudah jelas. Di sini itu untuk merunning salah satu program yang kita maksud atau yang kita buat untuk menjalankan. Jadi jika variabel si bendera ini gak ada, dia tuh gak bakal bisa buat ngejalanin program yang kita buat. Jadi misalnya kita delete. Nah, di sini otomatis dia gak bakal muncul. Di sini kan ada variabel tanya ya, where do you want to drive. Jadi dia bakal pertanyaannya tuh kemana Anda bakal mengemudi. Dan di sini nggak muncul. Kenapa? Karena si variabel benderanya tuh gak ada. Nah, kita coba masukkan ya. Di sini tuh dia pasti bakalan running. Nah, di sini ada variabel tanya, where do you want to drive. Ada South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Nah, di sini variabel pertamanya tuh yang country ini berisikan India. Dan kenapa dia berisikan India? Karena kita jawabnya itu India. Nah, kita bakal mempraktikkan menjawab selain India apakah yang terjadi. Jadi kita bakal menjawab pertanyaan dari kucing ini yang bertanya where do you want to drive. Jadi kita bakal jawab Meksiko. Oke, kita coba enter. Nah, di sini otomatis kan si variabel itu berubah, yang dari asalnya tuh yang dari asalnya India menjadi Meksiko. Nah, terus dia bertanya lagi, how old are you? Nah, jadi kita coba jawab dengan variabel yang isi variabel berbeda di sini. Di sini kan isi variabelnya tuh 14 kan. Nah, kita bakal coba isi dengan yang berbeda. Misal 19 tahun. Ya, you can drive. Nah, di sini jawabannya kamu bisa mengemudi. Jadi jawabannya itu kamu bisa mengemudi. Terus apa sih fungsi-fungsi variabel yang di bawah ini yang banyak ini tuh? Nah, di sini tuh yang kedua tuh ada percabangan kondisi atau if else. Nah, di sini tuh percabangan kondisi itu adalah program yang mengecek negara yang dipilih. Jadi kan di sini kan tentang negara kan. Jadi dia tuh si program variabelnya tuh bakal ngecek negara yang dipilihnya. Jadi dia bakal menyesuaikan aturan berdasarkan umur. Nah, di sini kan minimal umurnya itu 17 atau 19 tahun. Nah, kita kan pas nih 19 tahun, dia bakal menjawab kamu cukup untuk mengemudi. Kalau misalnya tidak cukup, dia bakal bilang you can drive. Nah, seperti di sini nih. Nah, yang artinya kamu tak bisa mengemudi. Tapi kalau misalnya you can drive, itu artinya dia bisa mengemudi. Karena kenapa? Karena kan kita di sini ngasih batasan umur nih. Nah, batasan umurnya itu adalah 17 atau 19 tahun. Jadi kalau misalnya kita isi di bawah itu tuh dia gak bakal ngebolehin kita untuk mengemudi karena umur kita tuh masih di bawah umur gitu. Jadi misalnya, jadi jika usernya tuh 16, dia bakal menjawab you can drive. Nah, jika usernya menjawab di atas 16 tahun, dia bakal menjawab you can drive, atau dia bakal menjawab kamu bisa mengemudi gitu. Terus di sini kan ada country yang berisikan Meksiko. Nah, jadi di sini juga sama. Jadi jika
si pengguna menyebutkan angka di atas 17, dia bakal mengatakan kamu bisa mengundi. Tapi jika si pengguna memasukkan nilai yang kurang dari 17, dia tuh bakal bilang umur kamu tidak bisa untuk mengemudi, atau you can drive with parallel agreement gitu. Terus jadi selanjutnya di sini kan ada umur 14 nih. Jadi jika user menjawab 14 tahun, dia tuh bakal bilang you can drive with parallel supervision. Jadi dia bakal mengemudi dalam pengawasan supervisor gitu. Terus selain itu dia tuh ngomong you can drive, yang artinya kamu belum bisa untuk mengemudi. Terus di sini selanjutnya ada country India. Nah di sini juga jika user di bawah menjawab di atas 17 tahun, dia bakal membolehin kita untuk mengemudi. Tapi sebaliknya, ketika si user memasukkan nilai yang kurang dari 17, dia bakal menjawab tidak memperbolehkan kita untuk mengemudi. Terus di sini ada if else-nya French. Nah di sini jika jadi si Prancis ini tuh hampir sama dengan negara-negara lain. Nah, jadi jika user mengisikan nilai lebih dari 17, dia bakal ngomong kamu bisa mengundi. Tapi kalau misalnya si user memasukkan nilai yang kurang dari 14, dia bakal bilang you can drive with supervision. Jadi begitu. Nah, terus di sini tuh ada di negara lain. Nah, jika pengguna memasukkan negara selain 4 pilihan nih, Meksiko, India, Prancis, dan mana lagi ya? Dan negara dalam variabel ini, nah data itu gak bakal kedeteksi, atau data is not available for this country. Nah, misalnya kita isi South Africa deh. Misal di sini bukan South Africa nih, tapi misal Argentina. Apakah bisa? Oke, di sini jawabannya masih South Africa ya. Jadi si pertanyaannya itu, pertanyaannya belum diganti ya. Coba kita ganti dulu. Kita ganti jadi Argentina ya. Coba kita berhentiin dulu programnya kita ini. Nah, di sini otomatis dia bakal menjawab where do you want to drive, Argentina, Mexico, India, or French. Kita coba jawab nih. Jawabnya tuh yang di luar negara yang kita masukkan dari 4 ini. Jadi kita bakal menjawab yang negara yang gak ada di sini. Misal Portugal. Nah, how are you? Kenapa dia masih bisa memproses? Karena di sini tuh masih bisa memasukkan variabel yang lain, teman-teman. Meskipun berbeda dengan dengan negara yang kita masukkan pada variabel yang 4 negara itu, dia masih bisa untuk running. Cuman ketika kita masukkan minimum umur, dia tuh bakal kebingungan karena si data usia penggunanya itu gak ada untuk negara Portugal. Kan di sini tuh cuman ada Argentina, Meksiko, India, dan Prancis. Sedangkan Portugal tuh gak ada. Kenapa? Karena kan kita tuh gak memasukkan minimum batasan usia untuk mengemudi di negara Portugal gitu, teman-teman. Jadi kita langsung bakal coba untuk mempraktekkan program ini di Scratch atau di Python. Nah, di sini kita bakal nyoba program yang kita tadi jelaskan. Jadi kita bakal mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sih cara kerja yang kita bikin tadi. Jadi tadi kan kita cukup menjelaskan aja kan. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekkan si program yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi angka awalnya itu kita tambahkan di events. Tentunya kita tambahkan bendera hijau atau bendera running ini. Terus yang kedua kita tambahkan pertanyaan atau asking. Terus kita coba dulu ya pertanyaannya. Kita samakan dengan penjelasan contoh yang seperti kayak tadi. Maksudnya contoh yang kayak tadi, yang kita jelaskan tadi gitu. Kita ketik where do you want
to drive. So kita fit aja Afrika, Meksiko, India dan Prancis. Terus kita tambahkan set. Nah, sini kita tambahkan kustomisasi pada variabelnya dengan menambahkan negara atau country. Langsung masuk sini country, terus kita tambahkan answer. Terus habis itu kita tambahkan asking lagi ya. Terus kita custom how old are you. Oke, terus kita tambahkan set lagi. Nah, pada di sini kita tambahkan variabel custom dengan ini apa? Dengan nama variabelnya itu user dengan garis bawah age. Nah, terus kita tambahkan ke sini user age, terus sensing, kita tambahkan answer, terus kita tambahkan control yaitu if ya, if else. Terus kita tambahkan operators dengan operator sini, dan kita tambahkan variable yaitu variable country. Terus kita ketik misal Afrika dulu ya, kita Afrika, terus kita tambahkan if lagi, terus kita tambahkan user age bentar, ini. Terus kita tambahkan user age nya 16. Terus kita tambahkan variable looks yang bilang kita ketik you can drive. Terus di sini udah terterakan variable user age sama country-nya. Nah, kita coba lanjutin lagi ya. Terus kita tambahin ini. Terus dengan bilang you can drive. Terus kita tambahin if lagi. Kita tambahkan variable country. Terus kita ketik Meksiko. Terus kita tambahkan if lagi. Terus kita tambahkan user age ya, label user age. Age nya kita masukkan 17 deh. Terus kita tambahkan looks. Kita tambahkan if lagi pada bagian ini. Oke, enggak. Oke, terus kita tambahkan operators if itu. Oke, ini ya. Terus kita tambahkan user age. Ini itu kita bisa 14 nih. Terus ya, terus ini kita tambahkan sini. Rental ya. Terus kita tambahkan you can drive country sini. Terus kita tambahkan di sini dengan menambahkan operators. Terus ini tambahkan variable country. Terus kita ketik terus kita tambahkan
saya ingin menjelaskan kenapa saya tidak menjelaskan ulang, karena kita di sini mempraktekkan apa yang kita sudah jelaskan tadi. Jadi sebelum pada kita mempraktekkan dan menjalankan suatu program ini, kita tuh menjelaskan apa yang kita mau bikin. Jadi di sini kita mau bikin program kondisi dan if else dan flowchart di aplikasi Scratch dan bahasa Python. Nah, di sini kita hanya mempraktekkan, dan untuk penjelasannya kita sudah kita jelaskan pada sebelumnya gitu. Terus kita lanjut di sini tuh user, terus kita akan itu you can drive. Terus kita masukkan alasannya di sini. Drive, terus kita masukkan if else lagi. Oh sorry, bisa aja. Oke. Enggak nih. Ini you can drive, ini tuh kita masukkan constraint. Terus kita masukkan if lagi, terus masukkan user age dan misalnya 12 ya, 12, terus lanjut ke sini. You can sorry, di sini harusnya 17 ya. Salah. Ini you can drive. Oke. Kita tambahkan if else lagi. Kita masukkan operatorsnya bentar. Oke. Sini kita tulis plus, terus masukkan user age, terus kita masukkan di sini kita ketik you can drive with terus else nya you can drive. Sini ya. Terus kita masukkan sini tuh sini. Nah, kita ketik ini variabel terakhir ya, data Oke, nah kita langsung bakal coba jalanin program yang kita bikin sebanyak ini. Oke, sebelumnya kita rename dulu dengan menggunakan rename aktivitas 3. Oke, nah kita bakal coba running yang program yang kita buat gitu. Coba kita pencet tombol ini bakal nanya lu kemana kamu mau pergi. Kita coba misal Meksiko. Oke, berapa umur kamu? Misal berapa? 14. You can drive. Kamu tidak bisa mengemudi karena kamu tidak memenuhi syarat batas minimum mengemudi di negara Meksiko. Nah, kita sudah mencoba atau sudah mempraktekkan program yang kita jelasin yang sebelumnya. Nah, kita berhasil untuk menjalankan program atau mempraktekkan program di aplikasi Scratch. Nah, selanjutnya kita bakal mempraktekannya di Replit. Nah, kita sudah sampai pada pemrograman dengan bahasa Python. Nah, tadi kita sudah mencoba project atau mempraktekkan project aktivitas 3 dengan menggunakan Scratch. Nah, selanjutnya kita bakal untuk mencoba program tersebut di bahasa Python. Nah, langkah awal kita
bikin programnya terlebih dahulu, lalu kita bakal jelasin apa sih kegunaan yang program yang kita bikin ini gitu. Jadi kita langsung aja untuk mempraktekkan bahasa pemrograman di bahasa Python. Oke, kita langsung tulis sorry. South Africa Mexico oke, mereka terus user edge how old are you? Terus kita skip sama tiganya. You can print can drive. Terus asal Meksiko. Terus kita tambahin kedua masuk if usernya tuh 12 tahun. Drive terus itu printing printing kok you can drive Elif user age
apakah ada yang salah? Oh, sorry. Oh sorry, isian else print lagi. Selanjutnya elif country. Elif country. Oke, lanjut if drive print friendship. You can drive tahun. Oke, terus kita print. You can drive with supervision. Terus selalu you can add, okay, sorry. You can drive with supervision. Oh ini
Oke, kita bakal coba run apakah berhasil. Oke, ternyata ada error, ada timeline 29 ya, 29 oh ini. Coba kita run lagi. Oke, ada lagi line 9 itu Meksiko. Alif ya sih. Alif. Oke, coba Meksiko ya, line 9 tuh berarti Alif. Jadi tadi pada Alif country-nya Meksiko pada bilangan 9 yang baris 9 itu terjadi kesalahan teman-teman. Jadi salah penempatan sama dengan ya. Nah, jadi saya akan ngejelasin contoh project aktivitas 3 ini apa sih yang kegunaannya dan apa sih yang ada di sini tuh, kayak misal country input, terus kayak if, country, elif. Nah itu tuh apa sih sebenarnya. Nah jadi penjelasannya itu input dari pengguna. Jadi misal nih country ya, country itu untuk menyimpan nama negara. Jadi misal country-nya itu South Africa, Meksiko, Prancis, India. Nah itu tuh kegunaan si country itu untuk menyimpan nama negara. Terus di sini ada user age. Nah, jadi si user age ini itu tuh untuk menyimpan umur pengguna. Jadi misalnya kita menuliskan pada bagian di sini itu kan 17. Nah, di sini otomatis pada program itu dia bakal menyimpan angka otomatis angka 17 untuk menyimpan user age atau umur pengguna pada kolom user age ini. Tuh. Terus di sini ada struktur percabangan juga nih, ada if country ya. Nah, mana ya? Seperti if country contohnya ini, if country itu South Africa contohnya. Nah jadi di si if country ini menyimpan aturan mengemudi per negara. Misal di sini kan Afrika tuh minimal mengemudinya kan 17 tahun kan. Nah jika di bawah umur 17 maka tidak boleh untuk mengemudi. Jadi misal kita bakal menjalankan programnya, misal dia menanyakan kita mau mengemudi kemana, misal kita ke South Africa, kita umurnya ketik misal 15 tahun. Nah, di sini otomatis dia bakal menunjukkan data is not available for this country, atau data ini tidak bisa memasuki Afrika atau tidak bisa mengemudi di Afrika. Karena apa? Karena si nilai yang kita masukin itu tuh kurang dari nilai yang 17. Nah, jadi bisa dibilang nilai 17 ini atau user age ini itu tuh adalah batasan minimum untuk mengemudi di negara Afrika gitu. Terus yang kedua di sini ada Meksiko. Nah, di sini ya. Di sini ada Meksiko. Jadi minimal usia mengemudi di Meksiko itu adalah 18 tahun. Nah, minimalnya ya. Terus usia 16 tahun itu tidak boleh boleh mengemudi dengan izin orang tua, tapi harus diawasi juga. Nah, seperti itu. Terus usia 15 tahun itu tuh boleh dengan pengawasan orang tua. Jadi ibaratnya kita menyetir mobil atau membeli mobil itu tuh diawasi dengan orang tua. Jadi bisa dibilangnya itu tuh pelatihan yang diawasi oleh orang tua tersendiri. Terus di sini itu kesimpulannya ya. Saya akan langsung kesimpulannya. Jadi pada program ini tuh memperlihatkan penggunaan percabangan yang percabangan itu jenis majemuk. Jadi misal if, else, elif. Nah itu tuh adalah termasuk ke percabangan majemuk. Terus di sini juga ada aturan yang berbeda di tiap negara yang bisa ditulis dengan logika if bertingkat gitu. Terus dengan input country dan user age, komputer ini tuh bisa mengambil keputusan yang sesuai. Jadi misal kita menuliskan data yang tidak sesuai dengan minimumnya. Misal di sini South Africa tuh minimum mengemudikan 17. Nah, misal kita melanggar, misal umur kita 15 tahun. Nah, otomatis program itu dia gak bakal ngebolehin si user ini untuk mengemudi di Afrika dengan usia 15 tahun. Kenapa? Karena pada program ini dia tuh ibaratnya mengambil keputusan dengan minimum yang usia yang digunakan pada di negara Afrika ini. Nah, jadi untuk program kali ini atau untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya Fazil Rahman Sofwani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.